Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-muktaramin, para alim, al-amilin, wabil khusus Yai Agus Zainal Ansari, juga Sahibul Fadilah Kiai Udi Darmawan, Pak Camat atau yang mewakili yang telah pulang, lalu Kemenak Kecamatan yang juga pulang, alhamdulillah satu-satunya yang melakukan sambutan yaitu Pak Lurah Samal masih ada. Asatid asatidah, jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, marilah kita selalu dan senantiasa mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu dan senantiasa memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, mulai bangun tidur sampai nanti tidur, dan saat tidur itu tetap Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Oleh karena itu, dengan ucapan syukur ini, mudah-mudahan Allah terus dan menerus menambah-nambah nikmatnya kepada kita semuanya. Amin. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sholawat ini sampai juga kepada keluarga dan sahabat beliau yang banyak membantu perjuangan beliau, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya sebagai pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya ngomong atau bicara di sini, saya ingin curhat sedikit. Pertama, kesalahan terbesar dari Yai Udi Darmawan yaitu menyuruh saya ngomong di sini. Itu kesalahan besar beliau. Kenapa? Ngapunten, kalau jenengan lihat di sini ada gelar saya insinyur. Saya itu insinyur bangunan, teknik sipil, kongkon ngitung gedung lantai 10 kekuatannya bagaimana, habisnya berapa, biayanya, itu biasa. Lu ngono ku dikongkon ngomong nduk kene, ceramah nduk kene, itu kesalahan yang terbesar. Tapi karena saya tawadhu, saiso-isone ngomong di sini. Dan di antara kita orang yang terbaik salah satu adalah beliau. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Beliau salah satunya adalah Yai Udi Darmawan. Mau tak elek-elekno, saiki tak api-apino, Pak. Nek gak ngono awak dhewe repot ini. Yang kedua, saya curhat. Tadi saya kesini itu jam 4. Nah, saya ini takut ketinggian. Kita dari Sidoarjo naik mobil, saya tahu waktu sekali gini sampai sekarang masih ndredeg saya itu. Nah, nanti pulangnya itu saya pikir juga engko nek opo muline iki. Ya, itu saya pikir juga.
Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi oleh Pak Camat atau yang mewakili itu menyerahkan sanad daripada bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh Yahudi. Begini, apa sih pentingnya belajar Al-Quran? Tadi sudah saya sampaikan, sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saya pernah pas ngaji begini, Pak, ada yang tanya begini, Yai, ibu saya itu orang non-muslim, bapak saya orang non-muslim, ngapunten, orang Kristen. Tadi Yahudi mengatakan bahwa di desa ini satu pun tidak ada orang non-muslim. Betul ya? Alhamdulillah. Umpamane jenengan punya teman dan seterusnya. Nah, orang ini tanya kepada saya, bagaimana Yai? Orang tua saya ini non-muslim, tapi saya sudah Islam. Nah, saya kalau mendoakan apakah nyampe? Saya katakan, nggak nyampe, Pak. Ya, jenengan mendoakan orang non-muslim itu nggak nyampe. Kita itu tidak boleh mendoakan orang non-muslim minimal 3. Baik ada teman kita, tetangga kita yang non-muslim meninggal, itu 3 tidak boleh didoakan. Pertama, ya Allah, Pak Fulan yang meninggal ini masukkanlah surgamu. Tidak boleh. Ya Allah, Pak Fulan yang meninggal ini jauhkanlah dari nerakamu. Tidak boleh. Ya Allah, Pak Fulan yang meninggal ini ampunilah dosa-dosanya. Tidak boleh. Jadi terhadap orang non-muslim tidak boleh. Saya jawab begitu itu langsung down. Tapi ya tadi seperti Yahudi tadi, ya, semuanya ada solusinya. Begini Pak, kalau kita lihat di kitab Tanbihul Ghafilin, kitab ini dikarang oleh Al-Faqih Abu Laid Samarqandi. Ini beliau Al-Faqih Abu Laid Samarqandi ini satu daerah dengan ayahnya Sunan Ngampel. Jenengan tahu namanya ayahnya Sunan Ngampel? Gak tahu? Siapa? Yang kalau kita ke Wali Limo, ya biasanya setelah dari derajat itu kemana itu? Ibrahim Samarqandi. Itu ayahnya Sunan Ngampel, dimakamkan di Gresik, Tuban. Saya katakan begini, dalam kitab itu ada hadis yang mengatakan manistadhal Qur'ana khaffafallahu tabaraka wa ta'ala an abawaihi wa in kana kafiraini. Barang siapa yang mau belajar mempelajari Al-Quran, maka Allah meringankan adab kedua orang tuanya, walau meskipun orang tuanya itu kafir. Oh, tuh seneng loh. Jadi tadi waduh aku ndongakno gak nyampe, tapi kalau saya mau belajar mempelajari Al-Quran, orang tua saya adabnya diringankan. Ngapunten, diringankan itu bukan dihilangkan. Contoh umpamanya pagi dapat pukulan 5 oleh malaikat, dipukul 3, dipukul 4, diringankan. Itu kalau orang tuanya Nasrani, Yahudi, non muslim. Nah niyo nek wong tuane iku Islam, bagaimana? Maka anak yang belajar Al-Quran, orang tuanya mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keringanan bila orang tuanya nanti dihadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini di acaranya 3, ada khol, ada maulid Nabi, ada masalah Al-Quran. Coba saya ingin bahas Al-Quran sedikit saja. Saya kalau ceramah nggak bisa panjang-panjang, Mbak. Sing seneng panjang itu biasanya ibu-ibu sing seneng panjang-panjang itu, ya. Nah bapak-bapak nek gak panjang ya wis koyo ngono ku.
Begini, kita wajib mengenal Al-Quran dengan baik. Sekali lagi, kita wajib mengenal Al-Quran dengan baik. Minimal cara mengenal Al-Quran itu ada 5. Pertama, tartil, belajar membaca. Yang kedua, tarjim, belajar menerjemahkan Al-Quran. Yang ketiga, tafsir, kita belajar tafsir Al-Quran sehingga kita tahu ayat ini diturunkan, apa fungsinya, apa maksudnya. Yang keempat adalah kita mengamalkan, amil, setelah tahu kita amalkan. Yang kelima, mendakwahkan, dakwah, ngajak-ngajak, menyampaikan kepada orang lain. 5 hal ini nanti kami sampaikan, nega tutut ya hanya 1 atau 2 gitu aja. Ngapunten Bapak Ibu sekalian. Tartil, membaca Al-Quran. Di sini ada TPG ya. TKA ada nggak TKA? Di tempat saya itu ada TKA, Taman Kawak-Kawak Al-Quran. Sing belajar itu ngapunten, usia 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas. Ngapunten, ngono Pak, neng ngaji. Ini kan pakai metode tilawati di tempat saya itu. Ada yang jilid 1, ada yang jilid 2. Ya sepuh-sepuh gini itu, masih tetap belajar. Sama ya. Nah, ngono ku ngapunten, karena sudah tua, matanya itu kan tidak begitu jelas, lali gak nggawa kacamata. Yang namanya nggak bawa kacamata, titik 1, titik 2, titik 3 itu tidak jelas. Itu ada angget 1, terus lalu angget 2 kecil, angget besar. Ada titiknya di bawah. Ya, iki ba ta ya, gitu aja ya. Jadi coba dibaca, ini Fawatifus Suwar ya, seperti alif, lam, mim gitu ya, dibaca basin. Loh kok basin nih Pak? Iya, titiknya itu 1 ini ya. Saya sampai kacamata mana? Nggak ada, dipinjami. Ternyata titiknya 2. Oh, Masya Allah, Yasin. Begitu. Maka nenek belajar tua itu wangel. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya, kita tetap belajar. Nah, belajar meskipun tidak tahu maksudnya, tidak tahu artinya, tetap dapat pahala. Coba kalau kita lihat hadis riwayat Tirmidzi kalau nggak salah, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, dia akan mendapatkan 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsaliyah, 1 kebaikan ditikelkan, dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Jadi saya mengatakan alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi jenengan kalau, sekali lagi, kalau membaca alif lam mim itu mendapatkan 30 kebaikan. Ya, mendapatkan 30 kebaikan. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim, berapa bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya? Ada yang tahu? Adik-adik, bismillahirrahmanirrahim. Ini jika hadiah mungkin gelem. Sing iso, ayo. Bismillahirrahmanirrahim, berapa hurufnya? Mas, ayo maju nih, bisa. Loh, jangan ini tahu moco bismillahirrahmanirrahim. 20. Pakaian. Ya, berapa? Maju dulu, langsung jawab. Berapa? Maju dulu, ayo maju dulu. Tidak apa-apa.
salah enggak apa-apa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim berapa? Coba. Ini, ayo sini. Sini. Nah. Ya. Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Waduh, kurang titik aja tapi betul. Ya, kebanyakan 20. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. Ya, apakah jenengan pernah ngitung? Saya tidak pernah ngitung nih. Saya itu baca bukunya Kiai Haji Busro, mantan Bupati Sumeneb. Judulnya buku itu Tafsir Al-Ajaz. Ya, hanya membahas Fatihah. Di situ bismillahirrahmanirrahim itu jumlahnya 19. Angka 9 itu angka yang unik. Kalau nggak percaya, karena satu yang teknik, maka paham. 9 kali 2 berapa, Pak? 18. 1 dan 8 ditambah jadi 9. 9 kali 4 berapa? 36. 3 ditambah 6 berapa? 9. 9 kali 7 berapa? Berapa? 6. 6 tambah 3 9, ya. Nah, kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim itu akan mendapatkan 19 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, 190 kebaikan. Itu kalau kita baca bismillah saja. Nonio baca sing banyak. Nah, ini hadis. Kalau kita lihat di kitab Risalatul Mu'awanah, kitab ini dikarang oleh Habib Abdullah Al-Haddad, juga ada di kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad, dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Itu Sayyidina Ali pernah mengatakan begini, barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja dalam sholat keadaan berdiri, ya, itu akan mendapatkan 100 kebaikan. Jadi satu huruf dapat 100 kebaikan kalau kita baca sholat dalam keadaan berdiri. Kalau sholatnya dalam keadaan duduk mendapatkan 50 kebaikan. Nah, maunya bapak-bapak, ibu-ibu membaca Al-Quran tidak dalam sholat, ya, tapi punya wudhu mendapatkan 25 kebaikan. Tapi membaca Al-Quran tanpa wudhu, apa boleh ya membaca Al-Quran tanpa wudhu? Boleh, asalkan kita tidak pegang mushafnya. Koyok hafal-hafal itu ya. Jadi hafid, ada teman saya itu hafid, Pak, yang dihafalkan satu surat, yaitu Qul huwallahu ahad. Wis pokoknya itu hafid, ya. Hafid apa? Al-Ikhlas, cukup wis, ya. Nah, ini kalau kita tidak wudhu baca Al-Quran dapat 10. Jadi hadis ini menurut Sayyidina Ali itu baca Al-Quran tanpa wudhu. Nah, jenengan kalau umpamanya baca Al-Quran dalam sholat panjang, banyak-banyak, ya. Jadi pertama kita harus belajar membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti datang pada hari kiamat memberikan syafaat pertolongan kepada kita. Banyak baca Al-Quran. Yang kedua adalah nggak panjang-panjang nanti ya, mungkin nanti Yai Romo Agus Zainal juga mau ngisi juga, kita persilakan ya, kita nggak panjang-panjang. Yang kedua adalah belajar menerjemahkan Al-Quran. Di tempat saya itu juga ada, Pak, kita juga ngajari bapak-bapak juga. Ada bapak-bapak itu yang sudah 15 tahun itu belum khatam. Kalau di Gresik
itu saya punya murid 2 yang masih muda, ya seperti mas-mas itu belum nikah, itu 2 tahun itu menerjemahkan Al-Quran sudah paham. Jadi 1 setoran, sistemnya setoran. Surat Yasin itu 1 setoran. Jadi apa, menerjemahkan, belajar menerjemahkan. Kenapa? Kalau kita itu tahu artinya, tahu terjemahnya, mudah untuk menghafalkan, Mbak. Terutama yang tua-tua ini. Ngapunten, gak sombong, Mbak. Saya jelek-jelek gini hafal 14 surat dalam Al-Quran. 14 surat, mulai Al-Hakumut sampai Qul a'udzu birabbin nas. 13 surat ditambah surat Al-Fatihah, 14 surat saya hafal, Pak. Dan Quran itu 114 surat sing 100 ya mbok dawa-dawa ngono ya sing ndek-ndek ae. Lumayan 14 surat iso ngimami tarawih. Mulai Al-Hakumut sampai Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Iya, wong NU iku akeh maca kalkul huwai. Ya, begini. Ada cerita Imam Masjid Kuba. Jenengan mboten semua Masjid Kuba itu jenengan lewat Madiun ngulon terus tebus Madinah, Pak. Nah, itu Masjid Kuba itu di Madinah. Ya, jadi lewat Madiun ngulon kau kenceng mbok sampai ini tebus Madinah. Ya, barang siapa yang wudhu di rumahnya lalu sholat 2 rakaat di Masjid Kuba sama saja dengan mendapatkan pahala umroh. Ayo mari teko iki ono kabeh ta. Numpak Gojek. Ya, gitu. Nah, imam salah satu Masjid Kuba itu ngapunten, setiap ngimami membaca surat setelah Fatihah, membaca surat ditambahi kulhu. Ya, kulhu wahad sampai habis. Rakaat kedua setelah baca surat ditambah kulhu lagi. Sampai-sampai makmum itu hafal kulhu maneh. Ya, ojo maneh sing makmume wong nekat iku wis gati nyatet. Lha apa sampeyan gak nyatet? Pancet. Ya. Nah, ini ada yang melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ono apa? Itu loh imam saya di Masjid Kuba. Ono apa? Ben ngimami ditambahi kulhu. Iya ta? Nggih. Akhirnya Rasulullah datang ke Masjid Kuba. Ya, tanya, sampean ngimami nduk kene? Nggih Rasulullah. Jare ini sampean nek ngimami mari maca surat terus maca kulhu. Iya ta? Nggih ya Rasulullah. Apa kula niki seneng kali kulhu. Apa kata Rasul? Apakah marah? Tidak. Senengmu ambek kulhu iso masuk swarga. Nah, makane nek jenengan ngimami kulhu wae. Wong NU kulhu gak salah, ngoten nggih. Jadi masuk swarga nek seneng. Nggih. Kula niki nate ngapunten. Salat nduk pondok, Pak. Pondoke gak wedhe. Sayang gono kiyaine. Yo Surabaya, Pak. Sing tau di Sidoarjo. Sing tau nang Sidoarjo, keluar dari tol Sidoarjo, belok kanan, itu ada pondok besar. Namanya Pondok Nirwana, perumahan Pondok Nirwana. Kok ono kiyaine wong perumahan. Ya. Nah, pas ngaji, pas ngimami, ngapunten, ini duduk wong NU, Pak. Wong NU gak ngene ngimami. Ya. Jadi jubahan, kaosan, terus pakai celana, ngapunten, celanane iku kaine kurang, Pak, cingkrang celonoe. Ya. Nah, nek ngimami kan setelah Fatihah, ngimami tengah-tengah. Saya waktu itu ikut sholat di situ karena saya ada kerjaan di sana. Saya di barisan sebelah kiri. Ya, langsung waladhdallin amin. Langsung innalladzina lali, Pak.
Untung ada yang betulkan, yang kanan betulkan, yang kiri betulkan, yang kanan betulkan amanu, yang kiri betulkan kafaru. Innalladzina amanu betul, innalladzina kafaru juga betul. Makanya nek gak hafal-hafal wis paling enak kalkul wae. Untung go nawe cilik. Kul wae le. Langsung nawe cilik ngono gak sampai paham. Ya. Jadi nek umpamane ngapun ini tips kalau pengen ngafalkan Quran sing tuwek-tuwek, biasanya kalau hafidoh itu nek ngafalkan di pondok pesantren itu kan biasa dimulai juz 30, setelah itu juz 1, 2 dan seterusnya. Ada yang juz 30, juz 29, lalu juz 1 dan seterusnya. Ya. Nah, nek gak sampai 30 juz dipilih-pilih wae, Pak. Dipilih-pilih sing gampang-gampang. Nah, caranya nek ngapalkan Quran pilih surat yang banyak bonusnya. Surat Ar-Rahman. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu Ar-Rahman itu 78. Itu fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa jumlahnya? Ada yang tahu? Berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Berapa? Oh, gak mau coba ini. 78 yang fabi ayyi ada berapa? Oh, pasti hadiah mana lah? Hadiah. Nah, yang bisa maju. Lo bisa langsung maju dini, maju ya, nggak usah jawab di sana. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jumlahnya berapa? Maju di sini. Berapa jumlahnya? 31. Dibaca satu ayat saja. Fa bi ayyi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tahu terjemahnya? Boten, ya. Nah. Ini masih tatil menurut saya, jadi masih belajar membaca, belum belajar menerjemahkan. Nah, ini ayat-ayat atau surat-surat yang demikian yang bisa kita hafalkan. Ada lagi bonus yang banyak, Pak, yaitu di surat Al-Mursalat. Surat Al-Mursalat itu surat atau juz 29 terakhir. Jumlahnya 50 ayat. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Itu jumlahnya 11. Tak jawab dhewe wae, duwe entek bisa deh. Ya. Itu jumlahnya 11. Jadi kita menghafalkan yang umum-umum. Wong NU biasanya 3 surat ini, surat Yasin, kan gitu Pak ya? Harus hafal 83 ayat. Surat Al-Mulk Tabaraka 30 ayat. Surat Waqiah ya 96 ayat ya. Nah, di tingkat biasanya Bapak Ibu kalau malam Jumat atau hari Jumat baca surat apa itu? Surat Kahfi ya. Itu 110 ayat. Nek gak iso ngapalo kabeh, ngapalo sing 10 wae dulu. Ya 110 ayat ya. Ustaz, saya itu bingung, saya ingin ngimami juz 30 saja. Ya boleh amma yatasaalun ya 40 ayat ya. Sing paling pendek apa? Wal asri, itu paling pendek 3 ayat ya. Jadi ini perlu kita belajar menerjemahkan Al-Quran ya. Nah, selanjutnya belajar tafsirnya ya, belajar tafsirnya. Kenapa? Supaya kita tahu ayat ini diturunkan ya untuk apa. Saya tanya ngapunten, bapak-bapak, ibu-ibu kan paham tentang
iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, gitu ya? Nggih, ngoten nah. Saya tanya, kenapa sih Allah itu menyuruh iblis sujud kepada Nabi Adam? Ada yang tahu? Ini dua ekor mana tadi? Ada yang tahu? Kenapa Allah menyuruh iblis sujud kepada Nabi Adam? Dan iblis tidak mau. Nah, ini kalau tidak belajar tafsirnya, kita hanya membaca tok. Terus umpamanya belajar terjemahan, hanya bisa belajar terjemahnya saja, tahu terjemahnya. Tapi kenapanya? Tidak ada jawabannya. Ngapunten begini, Pak. Di salah satu tafsir, bahwasanya Allah ini sebelum menciptakan Nabi Adam, itu iblis dan malaikat itu sudah menghuni surga. Iblis ini dungdeng, banyak keutamaannya. Nah, waktu itu yang namanya bumi dihuni oleh bangsa jin. Ada yang mengatakan Banul Jan. Nah, yang namanya jin waktu menghuni bumi itu suka menumpahkan darah, membuat kerusakan. Itu jin. Akhirnya Allah menyuruh yang namanya iblis. Ada yang mengatakan namanya Al-Harith, ada yang mengatakan namanya Ajazil. Iblis ini disuruh membunuh, membinasakan jin yang ada di bumi. Dengan siapa? Dengan pasukannya. Siapa pasukannya? Malaikat. Loh, malaikat itu loh di bawah perintah iblis. Akhirnya ditumpas semuanya. Nah, iblis bangga. Ya. Lalu Allah ingin apa? Ingin menciptakan manusia. Ya. Jadi di Quran disebutkan bahwasanya Allah ingin membuat atau menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ngono ku malaikat gak mau, Pak. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa jawaban Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi malaikat itu enggak mau. Ya Allah, jenengan nyiptakan manusia. Manusia itu biasane itu membuat kerusakan, membunuh sesamanya, padahal manusia belum diciptakan. Kenapa malaikat kok tahu? Ya tadi karena Banul Jan tadi yang biasa membuat kerusakan. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kamu. Akhirnya Allah menyuruh malaikat, Pak. Malaikat muktamar. Hei malaikat muktamar, pilihin 2 malaikat yang terbaik di antara kamu. Akhirnya milih malaikat namanya Harut dan Marut. Didatangkan, dimasukkan ke bumi. Bagus, Pak. Namanya malaikat. Sombong yang malaikat yang lain. Ya Allah, lihat teman saya Harut dan Marut itu bagus, tidak pernah menumpahkan darah. Apa kata Allah? Iya, itu malaikat. Malaikat itu tidak saya kasih nafsu. Ya, coba umpama saya kasih nafsu, bagaimana? Akhirnya Harut dan Marut dikasih nafsu, Pak. Dalam tafsir disebutkan, setelah Harut dan Marut ini dikasih nafsu, maka Allah mengutus yang namanya Zahra. Zahra itu cantik sekali, Pak. Nduk kene ngono kaya Desi Ratnasari mungkin bae. Cuma wis tuwek. Ya. Nah, yang namanya Zahra lewat di depan 2 malaikat ini. Ngapunten, sing nom-nom ya, yang nafsunya sudah besar ya, pingin ngapunten ya, kepingin memperkosa apa? Zahra. Ya, Zahra enggak mau dipaksa, Pak. Akhirnya Zahra ngomong, monggo, enggak apa-apa saya engkau perkosa,
selama kamu bisa mengatakan Allah tidak ada. Akhirnya malaikat mikir, nek ngatakan Allah nggak ada, musyrik saya, berarti saya masuk neraka selama-lamanya. Akhirnya nggak jadi. Jadi ngapunten adik-adik, engko beke ono sing koyo ngono, katakan Allah nggak ada, saya mau. Ya, jauh ini sing nom-nom, wis gak apa-apa wis pokoke. Ngono Mas ya. Wis gak apa-apa, musyrik titik, engko mari nglakoni syahadat. Oh, awake nom iku. Soalnya apa? Kok tahu? Yai, aku tahu nom. Ya. Nah, setelah itu suatu ketika yang namanya Zahra ini datang lagi. Dua malaikat kepingin memperkosa lagi. Akhirnya si Zahra ini kan membawa anak kecil. Saya mau kamu perkosa, tapi kalau kamu mau membunuh anak ini. Akhirnya yang namanya malaikat ini nggak mau, Pak. Membunuh berarti neraka. Ya, wong sing dibunuh, yang membunuh aja al-qatil wal maktul finnar, sing mateni sing dipateni masuk neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu umum, yang dibunuh kok masuk neraka? Oh iya, sakjange sing dibunuh mau kepengin mateni, cuma sing mateni mau wis ban hitam nang awake sik ban kuning ya, sing silat ya, ban-banan ini ya, jadi nggak bisa mateni. Akhirnya nggak mau, Pak. Nah, akhirnya si Zahra ini ya membawa anak kecil, juga membawa minuman ya. Akhirnya yang namanya Harut dan Marut ingin memperkosa. Lalu Zahra mengatakan, aku perkosa monggo, tapi nek kamu mau minum ya minuman ini, saya mau perkosa ya. Akhirnya Pak, ngapunten Pak, diminum Pak. Ini contohnya ini ya. Yang namanya malaikat Pak ya, minumnya ya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Setelah Bismillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, malaikat Pak ya. Nah, setelah minum minuman keras, akhirnya malaikat ini mabuk. Nah, mabuk, yang namanya mabuk kan nggak tahu Pak, endi bojoku, endi bojone tonggo, gak ngerti Pak. Langsung disikat yang namanya Zahra. Nah, pas diperkosa, awake cilik nangis, pateni sisan awake cilik iki. Loh, jadi yo minum, yo memperkosa, yo membunuh. Jadi minuman ini paling jahat dari molimo ya. Yo kena sing minum khamr ta, Pak? Ya ada ya, alhamdulillah. Nah, inilah malaikat dipilih dua ya. Tadi apa ya, sampai mana tadi? Nah, yang namanya iblis itu punya hati sombong, Pak. Malaikat nggak tahu. Makanya Allah menciptakan Adam, lalu iblis disuruh sujud kepada Adam. Iblis nggak mau. Kenapa? Karena iblis itu lebih senior, lebih punya kekuasaan, ya, punya banyak jasa ya, yang membunuh jin-jin tadi. Makanya tapi Allah tahu bahwa di hatinya iblis ini ada sombong ya. Jadi iblis disuruh sujud tapi tidak mau. Karena apa? Karena sombong. Maka dia jadi orang kafir ya. Jadi kita harus belajar tafsir. Yang ketiga yaitu kita harus mengamalkan. Contoh begini Pak ya, di Quran itu ada ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu awal juz berapa itu ya? Awal juz lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalau tilka rusulu juz berapa? Saya kulu juz berapa? Saya kulu juz 2. Tilka rusulu juz 3. Lantanalu itu juz 4 ya. Nah,
ini sekali-kali kamu belum mendapatkan kebajikan. Sebagian mufassirun mengatakan kebajikan itu surga. Kamu belum bisa masuk surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sebelum kamu menafkahkan ya yang kamu cintai, kamu sukai. Kadang-kadang ngapunten Pak, ngapunten. Kita itu kalau sodako, ono dompet Pak ya umpamanya ya, dompet isinya 5.000, dompet ada 50.000, ada 100.000. Nih Jumat itu yang dimasukkan berapa Pak? 100.000 atau 5.000? 5.000, 2.000 ya. Makanya kita belajar ikhlas. Harusnya begini Pak, ambil dompet nggak usah dilihat, langsung dimasukkan. Itu ikhlas. Itu saya praktekkan. Saya itu kalau buka dompet, saya ambil lalu saya masukkan, nggak saya pernah saya lihat. Isi dompet saya itu 2.000 semuanya. Jadi saya ambil, nggak pernah saya lihat. Ikhlas wis. Ya kadek milih-milih ya. Oleh karena itu kalau bisa kita pilihkan yang terbaik ya. Ya yang terakhir kita mendakwahkan ya. Jadi kita ngajak-ngajak seperti saya menyampaikan kepada jenengan. Nah kalau bisa kita ajak supaya bisa belajar membaca Al-Quran, belajar terjemahan, belajar tafsir, belajar mengamalkan ya. Saya nggak panjang-panjang Pak ya. Kenapa? Karena ilmu saya pendek. Kalau panjang-panjang nanti juga ngantuk semuanya. Di sana ada Yai Agus Zainal masih menunggu kita. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Yang belum dikaruniai keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh soleha. Yang kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan mudah-mudahan dengan kesabaran ini Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, beliau ini sangat menginspirasi di Bapak Ibu sekalian. Diharapkan semoga setelah acara ini kedepannya kita semua menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya.